Assalamualaikum anak-anak. Nah, masih tetap semangat belajar kan? Sekarang kita belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 4. Kalian simak video berikutnya Kita akan anak-anak. belajar materi kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Ayo mencoba melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Contohnya ada minyak, madu, sirup, dan lain sebagainya. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimana bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Ayo lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Lakukan secara berkelompok. Jika kamu belajar di rumah, kamu bisa bekerja sama dengan orang tua atau saudara. Alat dan bahannya meliputi air dan minyak goreng, ember, gelas, kemudian kantong plastik. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama, masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Lalu, lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel berikut. Kakak contohkan, untuk nomor 1, nama bendanya adalah air. Bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya apa tidak? Tadi ketika air dimasukkan ke dalam gelas, apakah bentuk air mengikuti bentuk gelas? Kemudian dipindahkan ke ember, bentuk air mengikuti bentuk ember ya, lebar. Kemudian dipindahkan ke plastik, bentuk air juga mengikuti bentuk plastik. Berarti bentuknya sesuai dengan wadahnya. Berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, berarti di sini diberi tanda checklist. Kemudian bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Tidak ya, bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Berarti ini tanda silang. Kemudian dapat digenggam. Air dapat digenggam apa tidak? Tidak ya, berarti di sini diberi tanda silang. Dan yang terakhir, tidak dapat digenggam. Betul ya, di sini diberi tanda checklist. Kamu telah melakukan percobaan tentang sifat benda cair. Selanjutnya, ceritakan di depan kelas sifat dan manfaat benda cair dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil percobaan dapat kita simpulkan bahwa sifat benda cair yaitu bentuknya berubah-ubah, tidak tetap, namun berubah mengikuti wadahnya. Kemudian, wujudnya cair sehingga tidak dapat digenggam. Untuk manfaat benda cair, ya salah satu contohnya air ya. Air umumnya digunakan untuk minum, mencuci, mandi, dan kegiatan lain yang membutuhkan air. Selain itu, air juga digunakan oleh para petani untuk mengaliri sawah. Para petambak juga membutuhkan air untuk kehidupan udangnya, ikannya, dan lain sebagainya. Ayo berlatih. Tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai
sesuai takaran setelah bermain, seperti habis bermain memantulkan dan menangkap bola. Permainan diawali dengan melakukan pemanasan. Caranya, buatlah 2 barisan dan pantulkanlah bola kepada teman seberangmu. Perhatikan gambar berikut. Setelah itu, lakukanlah permainan berikut. Setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Siswa yang paling cepat memindahkan ialah pemenangnya. Jika kamu belajar di rumah, lakukan permainan ini bersama keluarga. Ayo berdiskusi. Permainan bola diperlukan kerjasama antar anggota kelompok. Bentuk kerjasama contohnya adalah gotong royong. Mari kita baca wacana berikut. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Selanjutnya, apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Pekerjaan cepat selesai karena dilaksanakan secara bergotong royong. Gotong royong membuat masyarakat saling membahu untuk menolong satu sama lain. Selain itu, gotong royong juga mengajarkan setiap orang untuk rela berkorban demi kepentingan bersama. Kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong melahirkan persatuan sehingga mampu menghadapi permasalahan yang... Kalian sudah melihat dan mendengarkan dan menyimak dari video tadi kan. Nah, sekarang pertanyaannya yang pertama, sebutkan 3 contoh benda cair beserta kegunaannya selain air lah ya. Yang kedua, sebutkan 2 manfaat dari gotong royong. Nah, itu ya nak ya. Nah, nanti jawabannya ditulis di kertas, difoto, dan dikirim ke WA-nya Bu Irna. Tetap semangat ya nak ya. Assalamualaikum.